Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Hini Marfuah dengan NPM 2304281138. Saya dari Prodi PGSD kelas A di Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan di Universitas Merangin dengan mata kuliah tematik terpadu dengan dosen pengampu Ibu Fitri Azni MTD. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi persyaratan UTS tematik terpadu. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama saya akan membahas materi tentang definisi pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah model pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran dalam suatu tema sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Pengalaman bermakna ini maksudnya adalah siswa akan lebih mudah memahami konsep-konsep yang dipelajari melalui pengalaman langsung dalam kehidupan sehari-hari yang mengaitkan dengan konsep yang lain yang sudah dipelajari. Baiklah, saya memasuki materi yang kedua, yaitu landasan pembelajaran tematik terpadu. Landasan yang pertama yaitu landasan filosofis. Menurut Hajar, landasan filosofis dalam pembelajaran tematik dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat. Aliran yang pertama yaitu aliran filsafat progresivisme, di mana segala proses kegiatan belajar dan mengajar antara guru dan peserta didik di sekolah harus menekankan pengembangan. Aliran yang kedua yaitu konstruktivitas, yaitu berupa melihat pengalaman siswa secara langsung sebagai kunci dalam pembelajaran. Aliran yang ketiga yaitu humanisme, yang berupa melihat peserta didik dari segi keunikan, karakteristik, potensi, serta motivasi mereka. Landasan yang ketiga yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis dalam pembelajaran tematik adalah psikologi perkembangan dan psikologi belajar, di mana psikologi perkembangan dibutuhkan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan oleh guru pada peserta didiknya di sekolah. Adapun psikologi belajar, baiklah, saya memasuki materi yang ketiga, yaitu karakteristik, keunggulan, dan kelemahan pembelajaran tematik. Karakteristik tematik yang pertama, terdapat prinsip holistik, suatu gejala atau peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran tematik diamati dan dikaji dan beberapa sidang studi sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Bermakna, pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antar skema yang dimiliki oleh siswa yang pada gilirannya akan memberikan dampak kebermaknaan dari materi yang dipelajari. Prinsip yang ketiga yaitu autentik. Pembelajaran tematik ini memungkinkan siswa memahami konsep secara langsung dan prinsip yang ingin dipelajari. Prinsip yang keempat yaitu pembelajaran tematik dikembangkan dengan berdasar pendekatan. Siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Ciri-ciri khas pembelajaran tematik yang pertama yaitu siswa harus aktif, yang kedua yaitu memberikan pengalaman langsung, yang ketiga yaitu pemisahan materi pembelajaran tidak begitu jelas, yang keempat yaitu bersifat fleksibel, yang kelima yaitu menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Keunggulan pembelajaran tematik yaitu yang pertama, pengalaman belajar dan kegiatan belajar akan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Yang kedua yaitu kegiatan belajar dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga yaitu kegiatan belajar lebih bermakna. Yang keempat yaitu mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan sosial siswa. Yang kelima yaitu mengkaji kegiatan bersifat pragmatis yang dekat dengan keseharian siswa. Yang keenam yaitu meningkatkan kerjasama antara guru dan merancang kegiatan pembelajaran. Kelemahan tematik terpadu yaitu pembelajaran tematik mengharapkan guru lebih memiliki wawasan yang sangat luas dan kreatif yang sangat tinggi dan percaya diri dan mampu
menggali informasi yang terkait dengan pengetahuan terkait dengan materi. Pembelajaran tematik mengharapkan siswa memiliki kemampuan akademik dan kreativitas sehingga keterampilan siswa dapat terbentuk ketika pembelajaran ini dilaksanakan. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu pemetaan tema. Cara menentukan tema, prinsip dalam pengembangan pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu pengertian pemetaan. Pemetaan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan semua standar kompetensi dasar dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Yang kedua yaitu tema menjadi pengikat keterkaitan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain. Yang ketiga yaitu pada pembelajaran ini guru menyajikan pembelajaran dengan tema dan subtema yang telah disepakati dan dihubungkan dengan antar pelajaran sehingga siswi memperoleh pandangan dan hubungan yang utuh tentang kegiatan dari mata pelajaran yang berbeda melalui SK, KD, dan indikator. Cara dalam menetapkan tema perlu memperhatikan beberapa hal. Hal yang pertama yaitu memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan peserta didik. Yang kedua yaitu mulai dari yang termudah menuju yang sulit. Yang ketiga yaitu mulai dari yang sederhana menuju yang kompleks. Yang keempat yaitu dari yang konkret menuju yang abstrak. Yang kelima yaitu tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir pada diri peserta didik. Proses yang keenam yaitu ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia perkembangan peserta didik termasuk minat, kebutuhan peserta didik termasuk minat, kebutuhan, dan kemampuannya. Prosedur penentuan tema. Cara yang pertama adalah guru mempelajari standar kompetensi SK dan kompetensi dasar yang ada pada setiap mata pelajaran yang dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. Yang kedua yaitu guru bisa bekerja sama dengan peserta didik sehingga tema akan sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Prinsip dalam menentukan tema. Yang pertama yaitu kedekatan. Artinya tema hendak dipilih mulai dari tema yang terdekat dengan kehidupan peserta didik kepada tema yang semakin jauh dari kehidupan mereka. Yang kedua yaitu kesederhanaan. Artinya tema hendak dipilih mulai dari tema-tema yang lebih rumit bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu kemenarikan. Artinya tema hendaknya dipilih mulai dari minat peserta didik kepada tema-tema yang kurang menarik. Yang keempat yaitu kesesuaian. Artinya tema disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan setempat. Baiklah, memasuki materi yang kelima yaitu dengan judul model pembelajaran tematik. Model pembelajaran yang pertama yaitu fragmented atau model fragmented adalah pembelajaran konvensional yang terpisah secara mata pelajaran. Hal ini dipelajari siswa tanpa menghubungkan kebermaknaan dan keterkaitan antara satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Model yang kedua yaitu connected atau model connected adalah model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain dan satu topik dengan topik yang lain. Model yang ketiga yaitu model sarang. Model nested adalah model pembelajaran terpadu yang target utamanya adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Model yang keempat yaitu model Swin set atau pengurutan. Model Swin set adalah model pembelajaran yang topik atau disusun kembali dan diurutkan sehingga bertepatan pembahasannya satu dengan lainnya. Model yang kelima yaitu model shared atau irisan. Model share adalah model pembelajaran terpadu yang merupakan gabungan atau keterpaduan antara dua mata pelajaran yang saling melengkapi dan di dalam perencanaan atau pengajarannya menciptakan satu pada konsep,
keterampilan secara sikap. Model yang keenam yaitu WebGuide atau jaring laba-laba. Model WebGuide adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Setelah tema disepakati, maka dikembangkan menjadi subtema. Model yang ketujuh yaitu Theoretic atau bergaul. Model ini model pembelajaran yang memfokuskan pada meta kurikulum yang menggantikan atau berpotongan dengan inti materi. Yang kedelapan yaitu keterpaduan. Konsep ini dari beberapa mata pelajaran, selanjutnya dikaitkan dengan tema yang memayungi beberapa mata pelajaran dalam satu paket pembelajaran bertema. Keunggulan ini adalah siswa merasa senang dan adanya keterkaitan antara hubungan timbal balik antara disiplin ilmu, memperluas wawasan dan apresiasi. Baiklah, saya akan memasuki materi selanjutnya yaitu elemen-elemen dalam pembelajaran tematik terpadu. Elemen-elemen yang terkait dalam pembelajaran tematik terpadu yaitu kemampuan guru dalam mentransportasikan materi. Pembelajaran di kelas, karena itu guru harus memahami materi apa yang diajarkan dan bagaimana mengaplikasikannya dalam lingkungan belajar di kelas. Oleh karena model PT-PT ini bersifat ramah otak, guru harus mampu mengidentifikasi elemen-elemen lingkungan yang mungkin relevan dan dapat dioptimasi ketika berintegrasi dengan peserta didik. Selama proses pembelajaran, ada 10 elemen yang terkait dengan hal ini diperlukan ditingkatkan oleh guru. Yang pertama yaitu meredukasi tingkat kealpaan atau bernilai tambah pikir. Yang kedua itu memperkaya sensori pengalaman di bidang sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang ketiga yaitu revisi atau substansi pembelajaran yang benar. Yang keempat itu lingkungan yang memperkaya pembelajaran. Yang kelima yaitu bergerak menuju pembelajaran moment to accelerate. Yang keenam yaitu membuka pilihan-pilihan. Yang ketujuh yaitu optimasi waktu secara tepat. Yang kedelapan yaitu kolaborasi umpan balik segera. Dan yang ke-10 yaitu ketuntasan atau aplikasi. Mungkin sekian materi dari saya.